lampu aja ya. Oke, mau pakai dua gini juga boleh. Tapi jangan berbarengan. Kalau Anda berbarengan nggak akan merasakan sensasinya. Jadi harus ya. Habis itu inspeksi palpasi nggak ada kelainan, tidak ada benjolan, Anda bisa pasang. Nah ini boleh Anda kasih pelumas, boleh jadi tangan kiri membuka labia mahir. Nah, pegang ini kunci. Yang jadi harus dikunci dulu, jangan tidak dikunci. Ini kunci supaya ini nggak buka. Nah, seperti ini. Nah, jadi supaya dipaskan dulu. Nah, terus ini jangan gini, ini kunci. Ini harus gini. Ini dibuka. Anda kalau mau pasang spekulum harus duduk ya, nggak boleh nggak duduk. Nah ini dah. Ini duduk ya, kadang-kadang saya duduk ya, duduk ya. Nih, buka labia mayor dengan tangan kiri. Ini masukkan. Bisa pinjam HP atau apa buat lampu. Oke, nah ini Anda harus lihat ini. Tuh, itu ada porsio di situ. Ada apa dokter? Porsio. Anatomi harus belum dikasih. Belum. Jadi kalau mau inspeksi mulai dari dini vagina, makanya nggak usah dikunci nanti karena Anda cuma inspeksi aja. Dari dini vagina pakai. Dini vagina kita lihat ada nggak laserasi, ada nggak tumor. Habis itu kita ke porsionya, ini nggak pas. Nah itu porsio. Nah itu porsio dilihat porsionya apakah ada kilo. Makanya maju, jangan. Nah. Kelihatan nggak? Tengah-tengah. Ya, masa pinggir? Kalau dia pinggir berarti ada sesuatu yang mendesak sehingga dia ke pinggir. Normalnya dia di tengah, ya. Oke, sudah kita lihat tuh porsinya ada terbuka, tertutup, ada laserasi, ada massa atau enggak, ada benang aida atau tidak, kemudian licin atau rapuh. Nah itu kelihatan di situ, ya. Itu kan inspeksi aja, dilepas lagi. Ini kan masih steril, jangan dibuang sini. Habis kita tadi kan sudah eksternal, sekarang itu kan internal inspeksi. Kita lakukan palpasi genitalia internal dengan melakukan bimanual palpasi. Buka. Prinsipnya sama, kalau Anda memasukkan ini posisi podo. Dengan gini ya, sama. Ini juga gini sampai di posisi diputar gini. Sama persis. Ini juga sama. Cuman bedanya ini spekulum, ini tangan. Masukkan, kita susuri ini vagina sampai porsio kan, kita putar gini. Nah ini yang dari sini pindah sini. Kita namanya palpasi bimanual, berarti pakai dua tangan. Itu dua manual tangan ya, jadi untuk evaluasi apa? Porsio, kemudian arah rahim, apakah ante, apakah retro. Ante tuh begini, retro tuh begini. Nah jadi misalnya nih ya, ini kan gini, ya kan? Nah ini kan porsio tuh, ya, sambil diputar gini sambil meraba porsionya, ya. Ini di sini. Nah, terserah Anda mau menekan yang fornix anterior atau yang fornix posterior. Jadi ini anterior, ini posterior yang bawah itu. Nah kalau misalnya Anda tuh menekan yang posterior, terus ini di atasnya menemukan fundus, berarti itu posisinya anta apa retro? Kalau misalnya tidak ketemu, berarti retro. Terserah posisinya mau di mana. Bisa fornix anterior, bisa fornix posterior. Tergantung ini Anda mau kemana gitu ya. Gitu ya, paham ya? Nah, misalnya dia di fornix anterior, terus ini ketemu dengan ini, berarti apa? Retro. Aduh, terlalu lama. Jadi kalau misalnya ini tidak ketemu, berarti apa? Ini nggak ketemu, karena dia di fornix anterior. Mana ya? Terserah mana yang lebih enak buat panjenengan. Ya, habis itu selain arah rahim,
Anda harus lihat besarnya rahimnya. Sebesar apa? Telur ayam, telur bebek, kepala bayi, gitu ya. Selain ukuran, Anda lihat konsistensinya. Nah, kalau dia lunak biasanya hamil. Kalau dia padat atau kenyal itu berarti tidak hamil. Nah, setelah lihat arah terus besarnya, konsistensinya, Anda evaluasi juga. Ini bisa digoyang-goyang, mobile nggak ini? Normalnya rahim itu mobile, artinya dia tidak terfiksir. Kalau dia terfiksir berarti ada sesuatu, bisa ada infeksi, bisa ada keganasan, ya, atau ada tumor yang mendesak dia, ya. Jadi harus digoyang, mobile atau tidak. Habis itu setelah evaluasi rahim baru Anda ke apnexa. Ini apnexa. Ini yang kanan, ini yang kiri. Jadi bukan kanannya Anda, kanannya pasien, yuk Jonali. Dan misalnya Anda mau evaluasi apnexa, ini jari berarti ke arahnya fornix lateralis. Jadi lapisan mukosa vagina itu yang melingkupi porsio itu kalau atas itu fornix anterior, bawah itu fornix posterior, kanan kiri di sini itu namanya fornix lateralis. Ini dextra, ini sinistra. Nah, evaluasi apakah lengket, apakah ada tumor atau enggak. Ya, jadi evaluasi ada nggak massa di sebelah sini, ada nggak massa di sebelah sini. Ya, kalau dia ada infiltrat atau trouble kasar, itu berarti hati-hati, biasanya dia metastase dari keganasan di rahim, ya. Kemudian habis di fornix lateralis, dextra, sinistra ini untuk evaluasi apnexa, Anda ke kavum Douglas, fornix posteriornya ada dorongan. Nah, normalnya tidak ada apa-apa di kavum Douglas, ya. Jadi dia tidak menonjol, ya. Jadi aman aja. Ya, gitu ya. Itu bimanual palpasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Hah? Enggak ada? Oke. Aku makanya nanti ini pertemuan kedua kapan? Rabu pagi. Oh ya, saya tak bawakan Ayu dinyirin aku nanti dengan skill. Saya pikir matkul jadi aku nggak bawa. Oke, sekarang udah selesai kan? Kita belajar ID. Nah, kalau ID jadi harus ngerti rongsan gin dulu. Kalau misalnya dia ada tumor di sini, bisa dipasang ID nggak? Bisa, betul. Nah, sekarang misalnya ya, oke Bu, ini Anda aman. Berarti bisa dilakukan pemeriksaan, bisa dilakukan pemasangan ID. Nah, syaratnya ID itu paling bagus dia kalau pada saat haid. Nah, misalnya ini ya, tak cepat lagi berarti. Nanti kalau setengah 10 bilang. Kalau sudah setengah 10 bilang. Oke, dokter. Nah, ini kan udah ya, bisa ya. Jadi, nah kalau untuk dokter laki-laki harus didampingi oleh bidan atau perawat perempuan, nggak bisa sendirian ya. Oke. Ini ada yang sebutnya. Soalnya ada 2 jenis. Ini Kaperti, ID Kaperti ini masa efektifnya 8-10 tahun. Ada 2 bentuk ya. Nah, bedanya cuma ini aja sih. Ini namanya safe load. Ini nggak ada. Ya. Nah, safe load. Yang ini nggak ada. Ya, harganya lebih mahal ini. Tapi sama lagi masih mahal uang jajannya Anda. Ya, jadi misalnya ini ya, kita udah bisa nih. Anda mau dibuka dua-duanya apa satu aja? Yang safe. Yang self load aja. Iya. Saya ini bisa masang. Iya. Kita disuruh bawa yang safe load, dokter. Hah? Kita disuruh bawanya yang safe load. Wah, apa-apa. Oke, ini nih ya, kita pakai yang tidak safe load dulu, ya. Ini kan tidak steril. Jadi misalnya pandingan belum pakai handscoon. Nah tadi misalnya pakai handscoon terus dibuangkan handscoonnya ya, ini kan berarti sudah nggak pakai handscoon ya. Buka.
yang nggak pakai safe load itu agak susah, makanya harus ngerti. Makanya kalau ujian saya mintanya ada safe loadnya. Dah ya, soalnya nih kalau mau safe load Anda tuh lama masukannya lengannya itu sampai patah-patah kadang bengkok-bengkok jadinya, terus sama teman selanjutnya nggak bisa dipakai lagi kalau ujian. Ini kan maaf, ini kan harusnya tak buka dulu ya. Pokoknya nggak boleh pegang dalam ya. Kalau udah pakai handscoon kan boleh pegang dalam, karena kan steril ya. Besok nanti tak ajari yang handscoonnya cuma satu, kadang cuma disediain satu handscoon kok. Nah kan dikunci ya, tadi kan cuma inspeksi aja. Buang. Aduh, cepit jam 11 atau jam 1 terserah ya. Saya jam 11 ya, pegangan dia. Kayak misalnya jam 11 ya, dah ya, tak. Terus disondet dulu. Tadi kan udah sondet nih ya. Ini sondet. Sampai ini. Nih, pegang deh. Ini harusnya sampai sini. Kan beda nih, manusia bisa nih, kan manekuin loh. Ya, ini berapa? 6 ya. 6 kan? Berarti 6. Ini flanknya sampai 6. Sentimeter. Tuh, besok Rabu nyoba kalian, kan sudah tak liatin. Harus terus nyoba ya, kalau nggak bisa. Ini namanya inserter, harus sampai di bawahnya bonggolnya ini. Ini kan ada bonggolnya ya, batang ya. Nah, ini sudah, pegang deh. Ini masukkan sini. Tuh, ini pegang ini. Ini buat lengannya supaya keluar, kita dorong ke belakang. Keluar kan lengannya ya. Habis itu dorong lagi supaya sampai pundus. Nah, habis itu ini dikeluarkan inserternya dulu, jangan langsung batang, jangan langsung tabungnya, karena dia melorot. Makanya saya nggak begitu suka yang seperti ini apa. Kalau pada pasien dia seringnya melorot. Nanti saya bawakan besok yang Fatih, yang herbuk ya. Nah, dia melorot gini, saya nggak suka. Kenapa? Karena tabungnya ini di pertengahan batangnya. Beda kalau Novate. Besok tak tunjukkan bedanya ya. Jadi kadang itu dia melorot, sehingga kita harus USG setelah pasang ID yang cover. Ini melorot kan? Jadi saya nggak begitu suka pakai ini. Nah, kudunya ini posisinya. Nah, habis itu kita gunting. Guntingnya 2-3 cm dari porsium ya. Nah, setelah itu udah selesai. Lihat ada nggak perdarahan di bekas tusukan yang, kalau nggak ada ya udah dievaluasi, suruh kontrol lagi ibunya 1 bulan setelah pemasangan USG. Oh ya, posisinya aman. Udah, nanti akan diajari USG tapi di semester 5 kalau nggak salah ya. Ini yang tidak pakai safe load. Sekarang kita pakai yang safe load ya. Itu tak bawakan yang Novate sama Mire. Nah. Ini makul gitu, jadi aku santai. Terus tidak bawa apa-apa. Oke, ini cabut dulu deh. Ini ya, soalnya nih ya. Jadi bedanya lebih enak safe load, ada safe loadnya. Jadi Anda enggak. Kenapa ini harus cepet dipasang lagi? Karena kalau kita terlalu lama begini,
Jadi kayak tadi nggak kembali ke semula. Nah, ini bedanya dengan Nefate. Nefate ininya lentur, makanya harganya lebih mahal. Ya, sampai separuh, tutup lagi. Dan ini dia udah dimasukkan kok. Tadi kan belum ya? Nih, lihat ya. Jangan tekan ininya. Kalau tekan ininya dia nggak bisa masuk. Ini tekannya ininya. Dorong. Ini kadang nggak bisa. Kaku ya. Nah, udah selesai. Buka lagi. Baru Anda pakai hands screw. Nah, nih hands screw lagi. Lebih cepat kan? Kayak safe load. Tapi aja jangan ininya, kadang tuh Anda tuh pegang ininya. Jadi yuk caranya mah bungki ditekan ini. Yuk. Jadi ini. Nah, hati-hati pada saat Anda narik ini, jangan ditarik gini, kadang lepas. Jadi misalnya gini ya, dia agak miring gini, ya. Tadi berapa? 6 kan? Tolong ya dek, pegangkan. Ini jangan lupa insertnya harus sampai bawah ini. Nah, sampai bawah batang. Nah, ini lebih bagus nih, dia nggak terlalu pendek. Nah, kalau tadi kan pendek banget, makanya begitu dia ditarik ke belakang, ini masih tabungnya ini masih di tengah batangnya, makanya dia melorot. Ini makanya safe itu lebih mahal. Ini gini ya, ini kan, ini ditahan, ini dorong separuh aja. Nah, lepas kan? Ini masih ada kan separuh, dorong lagi. Nah, supaya dia sampai di fundus. Udah? Habis itu ini didorong ke belakang lagi. Nah, lepaskan batangnya. Kalau tadi kan enggak. Nah, habis itu yang dilepas dulu inserternya. Jangan tabungnya. Kalau tabungnya nanti melorot. Kaku. Ini agak. Makanya nggak suka aku kalau pakai kapur ini, karena dia melorot. Sering gagalnya kalau kapur ini. Jadi ini diharapkan dia tetap di sini, tetap di atas. Nah, besok tak ajarin yang Nefate berbeda. Ini diharapkan dia di sini. Kalau manusia kan begitu ada benda asing masuk dia langsung gitu. Jadi tidak akan melorot banget kayak tadi ya. Tapi tetap habis dipasang IUD harus di USG. Terus dipotong 2-3 cm dari porsio. Ya. Nah, kalau Anda mau ekstraksi IUD dengan ada benang begini, nggak perlu pakai aligator, nggak perlu pakai alat ini, nggak perlu. Anda cuman butuh ini aja, nggak perlu tenang kentang juga, tinggal jabut ini aja. Nih, tahan yuk. Jadi tinggal jabut ininya aja. Tapi kadang ininya putus. Nah, itu baru kita butuh aligator. Nah, caranya gimana kalau putus? Aduh, putus. Ya, tinggal gini aja. Kita potongin. Soalnya berbeda gitu. Salah yo. Tak ulang lagi ya tadi ya. Kalau satu handscone bisa. Saya tak ajarin, aku bingung. Ini ya, masukkan ya. Ini jabut dulu, baru bisa naik. Nah, udah buka.
misalnya aku pas ngambil school ya nggak boleh ngomong ya. Nah misalnya pakai dulu saya handskun. Ini jangan ditarik langsung tapi miring dulu kayak tuh, kadang itu lepas gini karena sudah letoy, jadi hati-hati. Nah ujian kalau pegang ini lo ya on nanti misalnya nih ya nih pulang dek oh ini yang pendek nih ya, ini yang pendek nih. Kalau nih kan susah kita ya, nah tergantung itu kan sudah mentok tuh. Nah apa naikkan saja. Nah ini kan ini kan sudah nggak ke belakang, jadi jangan di belakang lagi. Nah cuman ini nah tuh. Jadi harus lihat-lihat, nggak boleh langsung asal tarik aja. Nah itu mesti melot, kenapa? Karena ini batangnya tuh tabungnya tuh nyantol di batangnya itu. Nanti besok tak jadi yang pakai Novate itu nggak akan melorot, makanya kadang nggak suka saya pakai. Cuman itu beda harga, rasanya BPJS pusing. Bisa ada wah terus sekarang tuh BPJS, makanya nanti siapa tahu ada yang jadi Menkes yang baik. Misalnya ya, misalnya nih nggak ada benangnya, misalnya ya nggak ada benangnya nih gimana? Ya udah kalau nggak ada benangnya pakai ini aligator. Nggak harus dibius, bisa dipoli nih ya, nggak dibius nggak perlu, tinggal masukkan. Kecuali Anda tidak bisa nemu lubang, kadang itu pada saat tidak haid pasien itu OUI-nya itu nutup, jadi kadang kita memang perlu bius, tapi nggak mesti bahwa itu harus dibius, enggak. Kita biasanya pas pasang ID dan dipoli seperti biasa, jadi nggak harus pakai bius kecuali pasiennya maaf kesakitan ya. Nah itu sebaiknya pakai bius daripada setelah kita jabut dia shock ya, seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini tentang